Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan laporan akhir praktikum mata kuliah gelombang nanoptik mengenai resonansi. Yang beranggotakan saya sendiri, Aifani Cesaria, dan dua rekan teman saya, Alinul Ningsih dan Debbie Marlina. Next. Nah, adapun tujuan dari resonansi yaitu yang pertama menentukan gaya pada pegas dengan perubahan frekuensi dan konstanta pegas. Yang kedua yaitu menentukan hubungan massa, konstanta pegas, dan frekuensi pada benda berresonansi. Yang ketiga yaitu menentukan hubungan gaya pegas, konstanta pegas, dan perubahan panjang pegas. Nah, teori dasar dari resonansi. Peristiwa resonansi merupakan peristiwa bergetarnya suatu sistem fisis dengan nilai frekuensi tertentu akibat dipengaruhi oleh sistem fisis lainnya atau sumber yang bergetar dengan frekuensi tertentu di mana nilai frekuensi adalah sama. Peristiwa resonansi terjadi pada saat frekuensi sumber mempunyai nilai sama dengan frekuensi gelombang bunyi pada kolom udara yang dicirikan dengan bergetarnya bunyi yang paling nyaring atau amplitudenya merupakan sudah maksimum. Nah, energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Di dalam setiap energi getaran, potensial, dan energi kinetik besar selalu berubah, akan tetapi memiliki jumlah yang tetap. Besarnya energi potensial dari benda yang bergetar secara periodik dapat kita rumuskan EP sama dengan setengah KY kuadrat, di mana EP merupakan energi kinetik, energi potensial, K merupakan konstanta pegas, dan Y merupakan simpangan getaran. Next. Adapun alat dan bahan dari praktikum resonansi ini yaitu alatnya berupa laptop yang telah terinstall Java. Yang kedua yaitu bahannya berupa praktikum resonansi, pegas dengan berbagai variasi konstanta, beban dengan berbagai variasi massa, dan instar. Next. Nah, untuk prosedur kerja akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Debbie Marlina. Kepada Debbie Marlina dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang prosedur kerja, di mana yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Yang kedua, menghidupkan laptop. Yang ketiga, membuka software praktikum. Yang keempat, mengklik menu ruler yang ada pada layar. Yang kelima, menentukan gaya pegas dengan perubahan frekuensi. Yang keenam, mengukur panjang pegas mula-mula atau disimbolkan dengan Y0. Dan di mana untuk yang 5 sebelumnya, Lin. Selanjutnya itu yang menentukan gaya pegas dengan perubahan frekuensi ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu mengukur panjang pegas mula-mula atau dilambangkan dengan Y0, menetapkan massa benda atau M, nilai konstanta pegas atau K, frekuensi pada pegas, amplitudo, percepatan gravitasi yang akan digunakan. Selanjutnya itu kita mengklik tombol on pada layar dan mengukur nilai Y1 dengan cara mengukur simpangan maksimum pada pegas. Kemudian melakukan pengukuran berulang sebanyak 10 kali, memasukkan data pada tabel 1A dan melakukan prosedur yang sama untuk nilai frekuensi yang berbeda, di mana ini merupakan tabel pada 1B. Selanjutnya yaitu yang prosedur yang keenam, yaitu next. Menetapkan hubungan massa, konstanta pegas, dan resonansi, di mana langkahnya ada menetapkan jumlah pegas benda yang digunakan, di mana pegas pada
pratikum ini kami menggunakan 5 buah benda, kemudian menetapkan massa dan konstanta pegas untuk masing-masing benda, mencatat nilai frekuensi untuk masing-masing benda, mengklik tombol on pada layar, kemudian mengamati benda-benda yang mengalami resonansi, melakukan langkah 6B sampai 6E untuk nilai yang berbeda sebanyak 10 variasi data. Kemudian hasil data tersebut dimasukkan ke dalam tabel kedua. Baiklah, untuk tabel datanya, yaitu tabel data yang pertama menentukan gaya pada pegas dengan perubahan frekuensi dan konstanta pegas, di mana kita menentukan frekuensi motornya terlebih dahulu. Pada praktikum kali ini kami menentukan frekuensi motornya yaitu 2 Hz, kemudian amplitudonya 0,015 meter sudah kami ubah ke satuan dari sentimeter, kemudian massa bendanya 2 kilo dan panjang mula-mulanya 0,285 meter. Sehingga didapatkanlah frekuensi ukur pegas 1,592 Hz. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada virtual lab berikut ini. Di mana yang pertama itu kita menentukan frekuensi motor. Kita ganti frekuensi motornya menjadi 2 Hz. Kemudian setelah itu yaitu kita mengganti nilai amplitudonya 0,15 cm atau 0,015 meter. Selanjutnya yaitu massa pegasnya yang ditunjukkan oleh kursor yaitu 2 kilo dan konstanta pegasnya yaitu 200 Newton per meter. Dan dari data yang telah kita masukkan tadi, kita menemukan frekuensi ukurnya yaitu 1,592 Hz. Baiklah, untuk langkah pertamanya kita menentukan panjang awal dari pegas tersebut. Seperti yang tertera pada layar monitor. Setelah itu, kita menekan tombol on untuk mendapatkan nilai panjang akhir setelah pegas digerakkan. Begitulah kira-kira untuk praktikum tabel 1A dan 1B. Next. Nah, didapatkanlah data pada tabel 1A, yaitu dengan konstanta pegasnya 200 Newton per meter, di mana tadi didapatkan panjang awalnya yaitu 0,285 dan panjang akhirnya 0,31 meter, sehingga didapatkanlah perubahan panjangnya dengan rumus Y1 dikurang Y0 atau panjang akhir dikurang panjang awal, yaitu 0,025 meter. Dan untuk menentukan gaya pegasnya, kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali Y, di mana K ini merupakan konstanta pegas, Y merupakan perubahan panjang, dan didapatkanlah hasilnya itu 5 Newton, di mana ya didapat selanjutnya yaitu frekuensi hitung. Untuk frekuensi hitung ini untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan pada pengolahan data. Dan untuk tabel 1B sama juga dengan tabel 1A, hanya saja kita mengganti konstanta pegasnya lebih besar daripada tabel 1A. Hal ini bertujuan agar kita dapat membedakan konstanta pegasnya antara konstanta pegas yang kecil dengan konstanta pegas yang lebih besar. Pada tabel 1B ini, panjang
panjang mula-mulanya sama dengan tabel 1A yaitu 0,285. Panjang panjang pegas akhirnya itu 0,355 meter. Sehingga didapatkanlah perubahan panjangnya 0,07 meter. Dan gayanya yaitu 28 Newton dengan frekuensi ukurnya 2,251 Hz. Untuk menentukan nilai gaya dan perubahan panjangnya lebih jelasnya pada pengolahan data setelah tabel data berikut ini. Nah, untuk selanjutnya itu tabel 2, di mana pada tabel 2 ini yaitu menentukan hubungan massa, konstanta pegas, dan frekuensi pada benda yang beresonansi. Pada tabel 2 ini kami menggunakan 5 buah benda, di mana dilakukan 10 kali pengukuran. Untuk benda yang pertama, pada 5 buah benda ini yang dibedakan yaitu massa, konstanta pegas, dan frekuensinya. Pada percobaan pertama yaitu dengan massa 2 kilo, konstanta pegasnya 100 Newton per meter, dan didapatkanlah frekuensinya 1,125 Hz. Untuk benda kedua yaitu massanya 3 kilo, konstanta pegasnya 200 Newton per meter, frekuensinya 1,299 Hz. Untuk benda ketiga, masanya 2 kilo, konstanta pegasnya 100 Newton per meter, didapatkanlah frekuensinya 1,125 Hz. Untuk benda keempat, masanya 1,5 kilo, konstanta pegasnya 100 Newton per meter, dan didapatkanlah frekuensinya 1,299 Hz. Untuk benda kelima, masanya 2 kilo, konstanta pegasnya 200 Newton per meter, dan didapatkanlah frekuensinya 1,592. Nah, untuk benda yang beresonansi ini juga bisa kita analisis dari frekuensinya, di mana untuk syarat untuk benda yang beresonansi itu memiliki frekuensi yang sama. Dari tabel data yang tertera, kita dapat lihat bahwa frekuensi benda satu dengan benda 3 sama, sehingga dia beresonansi, dan benda 2 dengan benda 4 juga beresonansi. Untuk pengukuran selanjutnya, sama juga kita akan membedakan massa, konstanta pegas, dan frekuensinya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada virtual lab berikut ini. Nah, awalnya kita meletakkan 5 buah pegas. Nah, setelah itu kita ganti massanya menjadi 2 kilo dan konstanta pegasnya 100 Newton per meter. Ini untuk benda yang pertama. Untuk benda yang kedua, juga dilakukan hal yang sama seperti benda yang pertama, itu mengganti massa dan konstanta pegasnya. Massanya 3 kilo, konstanta pegasnya 200 Newton per meter. Untuk benda ketiga juga seperti itu. Massanya 2 kilo, konstanta pegasnya yaitu 100 Newton per meter. Dan untuk benda keempat dengan massa 1,5 kilo dan konstanta pegasnya 100 Newton per meter. Untuk benda kelima, massanya 2 kilo, konstanta pegasnya 200 Newton per meter. Nah, setelah itu kita tekan tombol on untuk melihat benda yang beresonansi. Dapat kita lihat dari percobaan tersebut, benda yang beresonansi yaitu 1 dengan 3 dan
2 dengan 4. Next. Nah, begitu juga untuk percobaan 2 sampai dengan 10. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Debbie. Nah, selanjutnya untuk pengolahan data akan disampaikan oleh Alin Warningsih. Pada Alin, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu pengolahan data. Untuk tabel 1, yaitu menentukan gaya pada Pegas dengan perubahan frekuensi. Untuk tabel 1A, itu telah didapatkan frekuensi motornya, yaitu 2 Hz. Frekuensi Pegasnya, frekuensi ukurnya sama dengan 1,592 Hz. Masanya 2 kg, panjang awal Pegas 0,285 meter, amplitudonya 0,015 meter. Nah, untuk data pertama, Y1-nya sama dengan 0,31 meter. Nah, untuk mencari panjang Pegasnya, yaitu panjang Pegas awal dikurang panjang Pegas akhir dikurang panjang Pegas awal. Yaitu dimasukkan nilainya 0,31 dikurang 0,285 meter. Maka diperoleh hasilnya 0,025 meter. Nah, selanjutnya kita mencari gaya, di mana persamaannya yaitu K konstanta dikali panjang Pegas. Masukkan nilainya 200 Newton per meter dikali 0,025 meter. Maka diperoleh hasilnya 5 Newton. Selanjutnya kita mencari frekuensi hitung, di mana persamaannya yaitu 1 per 2V akar konstanta per massa. Masukkan nilainya, yaitu 1 per 2 dikali 3,14 akar 200 Newton per meter per 2 kg. Maka diperoleh hasilnya 1,592 Hz. Selanjutnya, kita mencari persentase kesalahannya, di mana rumusnya yaitu frekuensi hitung dikurang frekuensi ukur per frekuensi hitung dikali 100%. Maka diperoleh hasilnya 0%. Untuk data 2-10 itu sama. Selanjutnya kita masuk ke tabel data 1B, di mana frekuensi motornya yaitu 2 Hz, frekuensi ukur Pegasnya 2,251 Hz, masanya sama dengan 2 kg, panjang Pegas awalnya 0,285 meter, amplitudonya sama dengan 0,015 meter, dan konstantanya 400 Newton per meter. Untuk data pertama pada tabel 1B itu Y1-nya sama dengan 0,285 meter. Kita mencari panjang Pegasnya, yaitu panjang Pegas awal panjang Pegas akhir dikurang panjang Pegas awal, dimasukkan nilainya, yaitu 0,355 dikurang 0,285 meter. Maka diperoleh hasilnya 0,07 meter. Selanjutnya, kita mencari gaya, yaitu rumusnya K dikali Y. Masukkan nilainya, itu 400 Newton per meter, dikali 0,7 meter. Maka diperoleh hasilnya 28 Newton. Selanjutnya, frekuensi hitung. Kita menggunakan persamaan 1 per 2V akar K per M. Kita masukkan nilainya, 1 per 2 dikali 3,14 akar 400 Newton per meter per 2 kg. Maka diperoleh hasilnya 2,251 Hz. Nah, untuk mencari persentase kesalahannya, yaitu frekuensi hitung dikurang frekuensi ukur per frekuensi hitung dikali 100%. Nah, maka diperoleh hasilnya 0%. Untuk data pada tabel 1B ini, untuk data tabel 2 sampai 10, itu nilainya sama. Selanjutnya kita lanjut ke
tabel 2, yaitu menentukan hubungan massa, konstanta Pegas, dan frekuensi pada benda yang beresonansi. Nah, tadi telah dijelaskan oleh Debbie Marlina bahwa pada percobaan tabel 2 ini kita menggunakan 5 benda, yang dimana massa dan konstantanya yang divariasikan. Nah, untuk pengolahan data pada benda 1, di mana massanya diketahui yaitu 2 kg, konstantanya sama dengan 100 Newton per meter. Frekuensi ukurnya sama dengan 1,125 Hz. Nah, kita cari frekuensi hitungnya sama dengan 1/2V akar K per M. Maka didapat 1,125 Hz. Nah, untuk persentase kesalahannya itu 0%. Untuk benda 2, itu massanya 3 kg, konstantanya 200 Newton per meter, frekuensi ukurnya 1,299 Hz. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi hitungnya, di mana persamaannya sama dengan 1/2V akar K per M. Nah, kita masukkan nilainya 1/2V akar 100 Newton per meter per 3 kg. Maka diperoleh hasilnya 1,299 Hz. Nah, untuk persentase kesalahannya diperoleh yaitu 0%. Nah, untuk benda 3, di mana massanya sama dengan 2 kg, konstantanya 100 Newton per meter, frekuensi ukurnya sama dengan 1,125 Hz. Selanjutnya kita mencari frekuensi hitungnya sama dengan 1/2V akar K per M. Nah, kita masukkan nilainya, yaitu 1/2V akar 100 Newton per meter per 2 kg. Maka diperoleh hasilnya 1,125 Hz. Nah, untuk nilai persentase kesalahannya yaitu 0%. Selanjutnya, itu masuk ke benda 4, di mana massanya pada benda 4 itu 1,5 kg, konstantanya sama dengan 100 Newton per meter, frekuensi ukurnya sama dengan 1,299 Hz, frekuensi hitungnya sama dengan frekuensi ukurnya sama dengan 1,299 Hz, frekuensi hitungnya kita menggunakan persamaan 1/2V akar K per M. Maka dimasukkan nilainya, yaitu 1/2V akar 100 Newton per meter per 1,5 kg. Maka diperoleh hasilnya 1,299 Hz. Untuk persentase kesalahannya yaitu 0%. Nah, selanjutnya itu benda 5, di mana massanya sama dengan 2 kg, konstantanya sama dengan 200 Newton per meter, frekuensi ukurnya sama dengan 1,592 Hz. Nah, kita mencari frekuensi hitungnya sama dengan 1/2V akar K per M. Nah, kita masukkan nilainya 1/2V akar 200 Newton per meter per 2 kg. Maka diperoleh hasilnya 1,92 Hz. Nah, untuk persentase kesalahannya itu diperoleh 0%. Nah, selanjutnya itu pembahasan. Nah, berdasarkan praktikum kita kali ini, yaitu mengenai resonansi, di mana dilakukan 3 kali percobaan dengan 2 tabel. Untuk percobaan pertama, yaitu terdapat 2 tabel, yaitu tabel 1A dan 1B, di mana yaitu mengenai tentang gaya pada Pegas dengan perubahan frekuensi dan konstanta Pegas. Ditetapkanlah pada masing-masing tabel harga konstanta yang berbeda. Terakhir, pada tabel 2, di mana tujuan percobaannya yaitu menentukan hubungan massa, konstanta Pegas, dan frekuensi pada benda yang beresonansi. Masing-masing tabel diisi dengan 10 data pengukuran berulang. Nah, untuk percobaan pertama, yaitu menentukan gaya pada Pegas dengan perubahan frekuensi dan konstanta Pegas. Nah, konstanta Pegas yang kami gunakan yaitu pada tabel 1A 200 Newton per meter. Nah, massa bendanya 2 kg dan frekuensi motornya 2 Hz. Setelah diukur menggunakan roll, panjang Pegas mula-mula yaitu 0,28 meter, 2,85 meter. Nah, ketika Pegas digetarkan, Pegas bertambah panjang menjadi 0,31 meter. Nah, percobaan pertama ini dilakukan dengan pengukuran berulang sebanyak 10 kali. Pengukuran dengan nilai massa dan konstanta Pegas yang sama. Setelah dihitung, gaya pada Pegas yang digunakan yaitu 5 Newton.
Karena pertambahan panjang pegas pada setiap pengukuran sama, maka gaya pada pegas untuk setiap pengukuran juga sama. Dari data yang didapatkan, nilai frekuensi ukurnya yaitu 1,592 Hz. Nilainya sama dengan frekuensi hitung, sehingga didapatkan persentase kesalahan relatifnya yaitu 0%. Nah, selanjutnya, untuk percobaan kedua, itu sama dengan percobaan pertama. Kan tetapi, pada percobaan kedua ini, konstanta pegas yang digunakan itu diganti. Pada percobaan kedua ini, massa benda yang kami gunakan tetap yaitu 2 kg dan konstanta pegasnya yang dibedakan yaitu 400 Newton per meter. Setelah kami mengukur panjang pegas mula-mula, ternyata panjang pegasnya sama dengan panjang pegas mula-mula pada percobaan 1A, di mana nilainya yaitu 0,285 meter. Nah, untuk percobaan kedua ini juga dilakukan secara berulang sebanyak 10 kali, dengan massa benda dan konstanta pegas yang sama. Ketika pegas digetarkan, panjang pegas bertambah menjadi 0,355 meter. Pada semua pengukuran, kami mendapatkan perubahan panjang pegas yang sama. Setelah dihitung, besar gaya pegas yaitu 28 Newton. Karena pada semua pengukuran perubahan panjang pegas sama, maka gaya pada semua pengukuran sama yaitu 28 Newton. Dari data yang didapatkan, nilai frekuensi ukurnya yaitu 2,251 Hz. Nilainya sama dengan frekuensi hitung, sehingga didapat presentasi kesalahan relatifnya yaitu 0%. Dari hasil pengukuran dan pengamatan pada percobaan 1A dan 1B dapat dilihat bahwa semakin besar konstanta pegas yang digunakan, maka semakin besar gaya pegas yang digunakan, dan semakin besar massa yang digunakan, maka perubahan panjang pegas juga akan semakin panjang. Nah, selanjutnya, percobaan terakhir yaitu menentukan hubungan massa, konstanta pegas, dan frekuensi pegas pada benda beresonansi. Percobaan ketiga ini menggunakan 5 buah benda dan 5 buah pegas, di mana untuk massa dan konstanta pegas yang digunakan itu divariasikan. Percobaan ini dilakukan dengan 10 kali pengukuran atau percobaan. Pada setiap percobaan diperhatikan benda yang beresonansi, yaitu di mana benda yang bergetar secara bersamaan. Dapat dilihat dengan kecepatan gerak yang sama. Pada percobaan yang dilakukan dengan variasi massa benda dan konstanta pegas benda yang beresonansi untuk setiap percobaan, yaitu untuk data pertama, benda 1 dengan benda 3 dan benda 2 dengan benda 4 itu beresonansi. Nah, untuk data kedua, benda 1, benda 3 dan benda 5 itu beresonansi. Untuk data ketiga, benda 1 dengan benda 5 itu beresonansi. Data keempat, benda 1, benda 3, dan benda 5 itu beresonansi. Untuk data 5, benda 3 dengan benda 4 itu beresonansi. Untuk data 6, benda 2 dengan 5, benda 3 dengan 4 itu beresonansi. Untuk data ke-7, beban 3 dengan beban 4 itu beresonansi. Data ke-8, benda 1 dengan benda 2 dan benda 3 dengan benda 4 itu beresonansi. Data ke-9, benda 3, benda 5, dan benda 4 itu beresonansi. Untuk data 10, benda 1 dengan benda 2 itu beresonansi. Nah, berdasarkan teori resonansi, yaitu bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar dengan frekuensi yang sama. Setelah dilakukan, perhitungan untuk frekuensi diperoleh dari frekuensi ada beberapa beban yang memiliki frekuensi yang sama. Dan setelah dibandingkan dengan hasil pengamatan, benda yang beresonansi, hasil pengamatan sesuai dengan hasil perhitungan, serta sesuai dengan teori bahwa benda yang beresonansi memiliki frekuensi yang sama. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu gaya pada pegas dengan perubahan frekuensi dan konstanta pegas didapat pada tabel 1A. Gaya rata-rata pegasnya adalah 5 Newton, dan pada tabel 1B yaitu 28 Newton. Dengan hubungannya semakin besar konstanta dan frekuensi, maka gaya yang didapatkan semakin besar. Yang kedua,
hubungan massa, konstanta pegas, dan frekuensi pada benda yang beresonansi adalah konstanta pegas sebanding dengan frekuensi, sedangkan massa benda berbanding terbalik dengan frekuensi. Sebuah benda akan beresonansi apabila bergerak bersamaan dan besar frekuensi kedua benda sama. Nah, yang ketiga, hubungan gaya pegas, konstanta pegas, dan perubahan panjang pegas. Untuk gaya pada pegas berbanding lurus dengan konstanta pegas, untuk gaya pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Nah, selanjutnya yaitu lampiran. Nah, di sini adalah ada grafik hubungan frekuensi pegas dengan konstanta pegas, di mana hubungan antara frekuensi pegas dengan konstanta pegas dengan massa tetap adalah berbanding lurus. Di mana semakin besar nilai konstanta pegas, maka nilai frekuensi pegas juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya, ini adalah grafik hubungan konstanta pegas dengan perubahan panjang pegas, di mana hubungan antara konstanta pegas dengan perubahan panjangnya itulah berbanding terbalik, di mana semakin besar nilai konstanta pegas, maka nilai perubahan panjangnya semakin kecil, dan begitu sebaliknya. Nah, selanjutnya, ini adalah bukti screenshot pada virtual lab-nya. Nah, ini untuk tabel 1A, 1B, dan ini untuk screenshot tabel 2. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Oke, baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Aifani, mic-nya tolong dihidupkan. Maaf. Terima kasih kepada Aliwal Ningsih. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 4A mengenai resonansi. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.